Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Jumi. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ngobrol lagi bareng Bu Jumi setelah kemarin saya mencoba menghubungi Bu Jumi ya, cuman saya masih ragu, Bu Jumi takutnya lagi sibuk gitu. Alhamdulillah Bu Jumi sekarang bisa menyempatkan waktu. Lagi sibuk kah Bu Jumi? Oh enggak Bu, gitu. Saya lagi free. Saya lagi udah tugas-tugas ngajarnya udah selesai gitu. Nah, kemarin kan Bu Dini telepon saya nih dengan nada kayaknya butuh dan gelisah gitu. Apa yang Bu Dini ingin sampaikan gitu? Ya. Iya, Bu Jumi, kemarin itu saya masih merasa galau gitu kalau bahasa anak muda itu ya. Bukan apa-apa, saya kebingungan untuk mengatur jadwal pekerjaan saya yang sepertinya saya mulai keteteran nih antara membagi waktu, memanage waktu saya sebagai seorang pendidik yang harus mengajar di kelas, yang harus mengerjakan tugas tambahan, yang harus menjadi kepanitiaan dalam sebuah acara di sekolah. Belum lagi tugas saya sebagai CGP yang harus mengerjakan tugas-tugas di LMS dan juga tugas terpenting saya sebagai seorang ibu mengurus anak dan suami di rumah, sehingga saya itu ngerasa gimana ya, kok saya takutnya gitu tidak mengerjakan salah satu, saya mengabaikan semuanya gitu Bu. Jadi saya merasa bingung, saya takut gitu tugas yang satu dikerjakan, yang lain terabaikan gitu sih Bu Jumi yang mau saya ceritakan sama Bu Jumi itu kemarin gitu. Jadi intinya Bu Dini ini merasa keteteran ya Bu ya, merasa untuk manajemen waktunya kurang antara tugas sekolah kemudian di rumah gitu ya Bu. Nah, dari cerita Bu Dini ini gitu, apa yang Bu Dini harapkan dari perbincangan kita hari ini gitu? Iya Bu, Masya Allah ya, tugas kita sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa ya. Kita diberikan tugas tambahan untuk mengembangkan bakat kita di luar gitu. Tentunya ini juga tidak lepas peran dari keluarga gitu. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan di sekolah, dan tugas yang lainnya gitu. Jadi yang saya harapkan itu ketika saya di sekolah saya bisa menjalankan kegiatan dengan baik, apalagi sekarang itu kegiatan yang sedang dilaksanakan itu penerimaan siswa baru
waktu di mana saya setiap hari harus hadir walaupun hari libur gitu ya. Banyak siswa yang daftar gitu, yang mengakibatkan terkadang deadline tugas di LMS itu saya takut ketinggalan gitu, makanya saya harapkan saya bisa mengerjakannya bersamaan gitu. Belum lagi ketika saya di rumah, saya disibukkan dengan kegiatan di keluarga gitu, saya harus memasak, mengurus anak, mengurus suami, tentunya itulah kewajiban kita yang utama sebagai ibu rumah tangga ya. Namun demikian juga saya sangat bersyukur gitu, kita sebagai istri bisa bekerja, bisa mengurus semuanya dengan baik gitu Bu Jumi. Nih, oh ya, gitu ya Bu. Saya paham kondisinya Bu Dini gitu ya. Kalau di skala prioritas nih Bu, dari skala 1 sampai 10, kondisi Bu Dini sekarang di skala berapa Bu? Untuk saat ini saya merasa saya ada di posisi 6. Karena apa? Karena saya merasa saya itu masih banyak kekurangan, belum maksimal dalam menata waktu saya gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya bisa meningkatkan skala saya lebih tinggi lagi Bu. Ya, kira-kira target skalanya berapa Bu yang ingin dicapai? Maunya 10. Maunya 10. Amin. Saya dukung dan doakan ya Bu ya. Nah, sekarang Betul. yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Dini. Bu Dini kan pasti punya gambaran atau indikator perempuan berkarir nih, seperti kita ya Bu ya. Nah, indikator keberhasilan seorang guru, keberhasilan seorang istri yang baik, dan indikator keberhasilan ibu yang baik itu seperti apa Bu Dini kalau dijelaskan? Kan kita ini memiliki banyak predikat ya, sebagai guru, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak buat orang tua gitu ya Bu ya. Nah, indikator yang baik itu seperti apa Bu? Alhamdulillah ya, kita dianugerahi banyak kemampuan yang luar biasa ya, tidak seperti yang lainnya gitu. Kita sangat bersyukur, termasuk saya dan Bu Yumi yang diamanatkan untuk bisa bekerja di rumah, di sekolah, dan di kegiatan lainnya itu indikator yang paling utama itu di keluarga istri itu harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bekerja sama dengan suami untuk bisa menyelesaikan pekerjaan bersama-sama gitu ya. Dan di sekolah saya mengerjakan tugas dengan baik, mengajar di kelas, mendidik anak-anak putra bangsa gitu, menjalankan tugas tambahan sebagai wali kelas, menjalankan kegiatan-kegiatan saya di CGP itu yang saya harapkan itu ya bisa berjalan beriringan seperti itu Bu. Ya, jadi tugas kita itu kita itu multifungsi ya Bu ya, sebagai guru, sebagai ibu, sebagai istri, kita pengennya itu baik semua, bisa mengerjakan sesuai dengan kewajiban kita gitu ya, tanpa ada yang harus dikorbankan. Nah, kira-kira nih, saya pengen tahu nih Bu, kira-kira menurut Bu Dini nih, apa yang bisa Bu Dini lakukan agar bisa memenuhi capaian indikator yang baik tersebut gitu. Maksudnya contoh rencana, tindakan, dan rancangannya itu gitu ya Bu. Saya pengen tahu gitu, rencana, tindakan, atau langkah-langkah yang ingin diambil Bu Dini itu seperti apa? Iya, mungkin rencana atau strategi saya ketika saya ingin menjalankan kegiatan tersebut tanpa mengorbankan kegiatan lainnya, tentunya mungkin saya harus fokus bagaimana saya bisa mengefektivitaskan semua dengan baik dengan cara skala prioritas yang harus saya dahulukan.
Misalnya ketika saya ada tugas CGP, otomatis saya harus begadang di luar jam yang seharusnya di sekolah ataupun di rumah. Saya rela bangun malam gitu ya, agar saya bisa mengerjakan tugas tersebut, atau saya mencuri waktu di sela-sela di sekolah ketika saya waktu lenggang atau jam kosong. Saya isi waktu luang saya itu untuk mengerjakan tugas. Begitupun ketika ada tugas tambahan sebagai kepanitiaan, saya kesampingkan dulu nih tugas yang dari yang lainnya, saya fokus dulu di kepanitiaan yang akan saya jalani, agar semua yang menjadi di kepanitiaan itu tidak merasa, oh Bu Dini nih gara-gara di ini gara-gara masuk CGP jadinya kepanitiaannya tidak baik. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya saya berusaha ketika saya diamanahkan menjadi masuk dalam sebuah kepanitiaan di sekolah, saya memaksimalkan waktu sebaik mungkin apa yang menjadi tugas saya tersebut gitu. Dan ketika di rumah, saya balik ke rumah, saya memasak, saya mencuci, dan semuanya itu adalah memang tugas yang saya lakukan, yang tentunya dibantu oleh dukungan dari suami. Suami juga tidak lepas tangan membantu kegiatan tersebut dan memberikan support atas kegiatan-kegiatan saya di sekolah. Mungkin itu ya sekolah prioritas yang akan saya lakukan, Bu. Mungkin kedepannya akan terlihat insya Allah gitu ya lebih baik lagi. Nah, dari rencana aksi nyata dan rancangan Bu Dini nih, kira-kira kapan nih Bu mulai dilaksanakannya nih? Saya juga pengen tahu nih Bu gitu. Jadi sebelum saya menghubungi Bu Jumi itu saya sudah mulai, cuman mungkin belum terlihat ya karena baru seminggu ini saya lakukan. Saya berpikir bagaimana nih ya agar supaya kejadian yang saya lakukan meninggalkan sebagian tugas itu saya tidak mengulanginya lagi, dalam artian saya mengerjakan cuman terlambat seperti itu. Nah, saya itu melakukan skala prioritas dari seminggu yang lalu agar mana dulu nih tugas yang paling utama saya kerjakan dulu gitu, saya dahulukan dulu, lalu kemudian saya mengerjakan tugas lainnya. Begitupun saya di rumah saya seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang akan menjadi aksi nyata saya nanti ke depannya, kira-kira ya sedang berlangsung dan mungkin ya lebih baik lagi ke depannya gitu. Iya. Nah, nanti boleh nggak Bu, saya satu minggu ke depan ini saya pengen bertemu dengan Bu Dini nih, menanyakan dan melihat progres dari perkembangan rencananya Bu Dini. Ya Bu ya? Jadi sekitar 1 minggu lagi nanti kita akan ketemu dan saya pengen melihat progres dari rencana dan aksi nyata dari Bu Dini ini. Begitu ya Bu ya? Ya. Terus selanjutnya nih Bu, saya ingin menanyakan nih timbal balik dan apa yang dirasakan Bu Dini setelah kita sharing hari ini gitu ya. Apa yang dirasakan Bu Dini, bagaimana setelah kita bertemu untuk hari ini? Iya. Sebelum bertemu dan berbicara berbagi dengan Bu Jumi, saya memang merasa masih kebingungan ya. Walaupun tidak lepas dari itu, saya mendapat dukungan dari sekolah, misalkan teman sejawat, kepala sekolah juga mendukung kegiatan saya gitu ya. Juga suami di rumah juga sangat mendukung gitu. Namun di sini juga saya mempunyai rasa ingin berbagi dengan teman lainnya yang memang saya merasa Bu Jumi lah yang memang saya pilih gitu untuk saya berbagi gitu. Dan setelah saya berkomunikasi bertemu dengan Bu Jumi seperti ini, saya merasa lebih lega perasaannya, bebannya itu merasa lebih enteng gitu. Jadi saya merasa oh iya ya, ternyata setelah kita sharing seperti ini ada solusi ke depannya yang harus kita lakukan agar kebingungan ini bisa lebih tenang terselesaikan dengan baik gitu Bu ya. Nanti kita ketemu lagi ya insya Allah seminggu ke depan. Saya akan membicarakan progres yang sedang saya jalankan sekarang. Semoga maksimal dan saya ada di skala 10 nanti ya. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan ya Bu, saya juga banyak belajar dari sharing kita kali ini gitu ya. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan nanti ada progres yang lebih baik gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Jumi sudah membuat saya lebih tenang. Nah ya, oke Bu, nanti kita sambung lagi ya. Iya. Cakapan kita. Iya.
Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Jumi. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman saya lagi bingung nih Bu, lagi galau Bu. Makanya saya WA Bu Dini tadi malam gitu. Iya. Iya Bu, jadi saya kepikiran nih pas Bu Jumi WA itu, ada apa ya sama Bu Jumi gitu. Ada yang mau ingin Ibu ceritakan Bu? Gini Bu, saya tuh sebetulnya ada kendala permasalahan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu gitu. Tepatnya di laboratorium. Jadi saya kan ada kegiatan praktikum nih Bu, karena sesuai dengan studi saya. Nah, ketika pembagian kelompok dalam praktikum itu, katakanlah si A ini, anak ini suka dengan kelompok yang teman yang dia mau gitu Bu. Kalau dengan teman yang dia mau itu ada kendalanya Bu gitu. Jadi anaknya ini malah lebih bercanda, kemudian nggak serius karena ngerasa akrab, ngobrol sendiri gitu Bu. Kemudian saya kan juga punya strategi lain gitu, apa saya bagi dengan teman yang lain gitu ya. Coba saya bagi dengan teman yang bukan dia pilih gitu. Nah, saya bagi anak gitu ya. Jadi ibarat kata saya udah melakukan 2 langkah tapi ini belum berhasil gitu Bu. Jadi ketika saya bagi dengan pilihan saya gitu, si anak ini bermalas-malasan, nggak semangat dalam kegiatan praktikum. Begitu sih Bu. Jadi saya bingung gitu, aduh gimana nih gitu menyingkapin anak ini, sedangkan kan kegiatan ini harus maksimal gitu dilakukan oleh peserta didik kita gitu Bu. Iya. Saya paham dengan situasi yang sedang Bu Jumi hadapi ya. Emang kadang-kadang anak-anak itu kalau udah punya teman maunya itu aja, yang nggak mau dipisah sama teman yang lainnya gitu. Padahal itu kan untuk membuat anak itu berkembang lebih baik ya. Kalau kita campurkan dengan yang lain kan ada ide-ide yang baru gitu. Mungkin anak-anak tersebut tidak memahami sampai ke sana. Nah, setelah apa yang Bu Jumi sampaikan ke saya, kira-kira kalau saya punya skala 1 sampai 10 nih, Ibu ada di skala mana saat ini? Saya di skala 5 atau 6 Bu. Jadi saya masih galau nih. Lagi galau-galaunya nih Bu, lagi mentok-mentoknya saya. Lagi mentok nih, saya milih gimana gitu ya untuk menyikapi kejadian begini gitu ya. Sedangkan ini kejadiannya juga berulang gitu Bu. Iya. Iya Bu, saya paham. Nah, dengan kondisi Ibu yang sekarang lagi galau, yang sedang tidak merasa anak-anaknya tidak mengikuti kelompok yang Ibu mau. Nah, kira-kira indikator anak yang baik dalam pembagian kelompok itu seperti apa ya Bu ya? Saya itu punya mimpi, saya itu punya harapan gitu. Anak-anak itu ya mau merangkul teman-temannya semua gitu Bu, nggak membeda-bedakan gitu ya antara teman satu dan lain gitu. Jadi yang pertama ya sosialisasinya itu harus semua gitu. Jadi pengennya anak yang baik itu anak yang mau bekerja sama dengan setiap temannya gitu, tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah anak yang tidak mengganggu. Jadi nggak mengganggu di sini dalam arti ketika anak itu bercanda kan dia mengganggu juga konsentrasi teman yang lain gitu Bu.
Kemudian kalau dia heboh sendiri, ngobrol sendiri juga mengganggu teman yang lain dalam proses kegiatan belajar mengajar itu. Nah, saya pengennya itu ya itu, jadi anak yang baik itu tidak mengganggu temannya ketika kegiatan belajar mengajar, kemudian mau berbaur dan mau beradaptasi dengan semua temannya. Artinya menyayangi semua temannya, begitu. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, setuju saya dengan pendapat yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira langkah Ibu ke depan itu untuk mengatasi masalah dari murid Ibu tersebut itu seperti apa? Rancangan atau strateginya gitu Bu? Untuk rancangan dan strategi ya Bu ya, saya pengennya ya pertama, saya pengen tahu nih dari wali muridnya dulu gitu ya. Anak ini tuh latar belakangnya tuh seperti apa gitu. Saya ingin melakukan pendekatan secara personal gitu. Apa kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak ini? Kebutuhan apa yang tidak didapatkan anak ini sehingga anak ini tuh susah untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman baru gitu. Kemudian saya ingin yang kedua membuat ini ya Bu, kesepakatan kelas gitu ya. Jadi dari kesepakatan kelas ini, dari hasil mereka sendiri, nanti saya ingatkan kembali gitu, ketika ada kesepakatan yang tidak dijalankan, saya ingatkan lagi gitu. Kemarin kita udah membuat kesepakatan kelas dan melibatkan semua anggota kelas gitu, terlebih anak tersebut gitu. Jadi saya agar bisa mengingatkan kembali ketika ada poin-poin yang terlewatkan begitu. Salah satunya kesepakatan kelas itu saya berharapnya menyayangi semua teman, menghormati dan saling mau bekerja sama dengan semua teman. Kemudian yang selanjutnya saya ingin berbagi tentang kisah keteladanan Rasul gitu. Bagaimana Rasul itu dengan sahabat-sahabat beliau, kemudian dengan musuhnya aja beliau juga memperlakukan baik, apalagi sahabat-sahabat yang ada di sekitar dan mendukung Rasulullah. Nah, begitu Bu. Jadi saya ingin dari kisah teladan ini mereka mendapatkan nilai untuk berperilaku yang lebih baik lagi begitu. Masya Allah, dengan meneladani sikap Rasulullah itu paling bagus yang harus kita tiru ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong ini komitmen Ibu bagaimana, kesepakatan kelas yang akan Ibu Jumi susun itu seperti apa? Apa aja sih jenis kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Nah, kebetulan untuk kesepakatan kelas itu kan besok saya ada kegiatan belajar mengajar nih, ada pertemuan nih Bu dengan di kelas anak tersebut gitu. Saya ingin membuat kesepakatan kelas gitu. Mudah-mudahan besok anaknya datang, kemudian terlibat aktif pula. Jadi saya pengen melibatkan langsung si anak tersebut begitu Bu. Ngomong-ngomong nih, dari penjelasan Ibu ya menarik sekali, saya dengar gitu ya, bahwa kesepakatan kelas itu memang sangat baik dan efektif dan efisien untuk siswa. Nah, kira-kira butuh berapa lama Bu Jumi untuk menjalankan strategi tersebut Bu? Saya membutuhkan ini Bu, kurang lebih 3 kali pertemuan ya Bu ya. Jadi nanti kan yang pertama kesepakatan kelas, kemudian saya butuh waktu untuk sharing dengan orang tua gitu, untuk menggali informasi agar melihat gimana nih dan kebutuhan dasar apa yang belum didapatkan dari anak tersebut. Kemudian yang pertemuan yang ketiga saya ingin memberikan kisah-kisah teladan Rasulullah tersebut begitu Bu. Kurang lebih 3 kali pertemuan lah Bu. Oh iya bagus Bu, iya sangat efektif memang dalam 3 kali pertemuan. Mungkin hasilnya seperti apa yang Ibu Jumi harapkan dari pertemuan nanti selanjutnya? Iya Bu Dini, gimana Bu? Nggak ada suaranya, maaf. Tadi putus-putus. Apakah dalam kurang lebih 3 atau 2 kali pertemuan itu apa yang bisa harapkan yang dihasilkan dari ke strategi tersebut Bu? Hasil yang diharapkan itu Ibu mengharapkan seperti apa? Nah, saya berharap ada perubahan perilaku nih dari anak tersebut gitu ya. Jadi merubah pola pikirnya, kemudian merubah bahwa teman itu ya semuanya gitu, nggak memilih gitu.
dan apa namanya, untuk keteladanan dan sikap Rasulullah agar terpatri dalam dirinya bahwa berperilaku baik itu seperti apa. Seperti itu sih Bu. Jadi untuk kesepakatan kelas juga biar anak ini tahu, oh ini kesepakatan yang telah kita apa namanya, kita diskusikan bersama, jadi harus ditepatin. Dan gimana nanti kalau si anak ini tetap menolak, ya saya ingatkan lagi kesepakatan kelas kemarin seperti apa. Seperti itu sih Bu, saya lebih ingatkan seperti itu gitu. Iya, betul Ibu ya, saya setuju gitu. Nah, untuk menjalankan strategi ini, bagaimana konsistensi Ibu untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu rancang? Jadi saya akan melakukan, saya terus bersemangat. Apabila belum ada progresnya, saya akan merubah rancangan saya gitu ya. Kemudian beberapa saya libatkan tentang orang tua, tentang teman, tentang wali kelas, seperti itu. Jadi saya membutuhkan beberapa pihak untuk membantu saya ketika nanti strategi saya ini belum sepenuhnya berhasil gitu. Subhanallah. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Namun saya mau tahu nih, setelah kita berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Bu Jumi setelah kita komunikasi seperti ini, Bu? Saya lega banget, jujur lega banget dan plong ya Bu. Tadi kan Bu Dini sempat nanya ke saya gitu, saya kan jawabnya mentok gitu, saya nggak ada pandangan gitu untuk gimana menangani kasus ini gitu. Tapi setelah kita sharing, setelah kita diskusi, saya ada pandangan nih, oh iya ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya tidak boleh untuk patah semangat ketika ada penolakan dari si anak ini, dan saya akan berusaha menjadi pendidik yang menuntun anak ini dengan baik gitu Bu. Seperti itu. Alhamdulillah, semoga juga saya seperti itu ya, kita bisa mendidik dan menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan di sekolah gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, nanti kita berbincang lagi seminggu kemudian ya Bu ya. Baik Terima Bu. kasih Bu. Nanti kita ketemu lagi, nanti saya calling lagi ya Bu ya. Ya, siap Bu. Ya, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya telah mendengarkan sharing saya, dan saya mendapatkan perubahan pola pikir gitu, bahwa menyikapi suatu masalah gitu, saya mendapatkan pola pikir dan pola untuk penanganan suatu masalah dari sharing hari ini. Jadi saya merasa lega dan berterima kasih dengan Bu Dini. Iya, sama-sama Ibu, saya juga senang bisa berbincang dan berbagi dengan Bu Jumi. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.